ternyata saya masih terpanggil untuk mengangkat satu kisah yang berkenaan dengan Syatimur Rasul yuqtal. Syatimur Rasul yuqtal wala yustatab. Orang yang menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dibunuh. Akan Imam Ahmad tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Kisah ini saya dapatkan di dalam Syiaru A'lamin Nubala juz 15 tentang kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang menambah dengan Al-Misri, orang kedua di dalam sejarah Islam yang atas Waalaikumsalam izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menguasai kembali, merebut masjid yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa lagi barakallahu linuriyahu min ayatina dan seterusnya. Yang pertama kali Umar Ibn Khattab, artinya pasukan beliau yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan dibantu oleh mantan panglimanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, secara damai bisa menguasai kembali Masjidil Aqsa dari tangan kekuasaan orang-orang Nasrani. Dikepung. Ini sebetulnya penggalan kisah yang tidak terlalu berbeda dengan kisah sebelumnya. Tapi begitu saya menyebut Masjidil Aqsa, itu sering-sering emosi saya terus Waalaikumsalam. Saya harus gambarkan dengan gambaran yang sangat baik. Saya harus gambarkan dengan gambaran yang sangat mengerikan. Kondisi hari ini ibarat seorang laki-laki yang mempunyai 3 orang istri. Ibarat saja, Anda bisa menerima, Anda bisa menolak. Saya sampaikan sebatas untuk bisa menggugah emosi antum seperti emosi saya juga tergugah. Yang satu Masjidil Haram jelas, yang satu Masjid Nabawi jelas, yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu gambaran saya yang sangat
mengerikan. Ini masih sangat halus dibandingkan dengan realita yang ada. Waalaikumsalam. Masjid ini yang memberi nama Allah. Masjidil Aqsa. Masjid ini yang memberi nama Allah. Hari ini masjid itu dikuasai oleh satu masyarakat yang oleh Allah disebut walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatah. Dikuasai oleh orang Yahudi. Waalaikumsalam. Dikuasai oleh orang Yahudi. Kalau yang dikuasai orang Yahudi itu mungkin Masjid Baitul Ma'mur yang ada di Grogol ini, itu pun hati kita berontak. Padahal yang dikuasai ini salah satu dari 3 masjid yang kita dianjurkan sepanjang hidup meskipun hanya sekali. Ini ada yang pernah sana beliau, gitu ya, Abu. Yang menguasai mereka. Boleh Anda masuk ke masjid, tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang kami tentukan. Jadi kalau saya gambarkan, Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh orang Israel tadi ibarat seorang istri yang dikangkangi pasar banget ya. Oleh laki-laki lain di depan suaminya, dan suaminya diam saja. Ayo, harap ngopo kowe? Bojo kamu saya zinai, mau apa kamu? Bojo nopo-nopo kok kula damai mawon nggih. Ini yang terjadi di Emirat Arab itu kan seperti itu. Di Dubai itu seperti itu. Takutan mereka kepada manusia atas anjuran Amerika yang lebih mereka takuti, mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan sudah bahasa apa yang harus saya pakai kecuali dengan bahasa dizinai oleh seorang laki-laki di depan dia, dan dia merasa ngajak nyambung hubungan diplomatik itu maaf ya. Tambah ya tenang. Sampai hari ini dimulai dari Mesir, Presiden Anwar Sadat, Yordania adakan hubungan dengan Israel. Saya dengar berita memberikan kesempatan seluas-luasnya penguasa Israel yang sudah bersahabat dengan musuh lamanya. Tadi saya katakan Emirat dan satu lagi
Dubai ibu kotanya. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk tadi untuk datang menziarahi Masjidil Aqsa. Kami katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome kepada Anda. Ini masjid punya Allah. Yang boleh mengatur masjid hanyalah orang Islam. Anda mengatur masjid dalam hal karena kami ingin melaksanakan sholat di masjid tadi yang konon pahalanya. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000 kali sama dengan sholat di Masjid Nabawi. Yang ngatur kali. Selain kami sholat di Masjidil Aqsa dan diizinkan, tempat itu tempat terbuka, orang-orang barat datang ke sana, perempuannya, laki-lakinya pakai pakaiannya tidak senonoh, foto-fotonya di sana. Ini maaf, mukadimah saya mungkin terlalu panjang, tapi sampai sekarang saya tidak katakan kepedulian kepada Al-Aqsa itu sudah hilang, tetapi mungkin menurun drastis, mendekati titik nol. Yang pertama kali tergugah untuk mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Jadi saya katakan Umar bin Khattab dengan suasana damai dikepung pada musim dingin, tidak diberi kesempatan untuk keluar, tidak diperbolehkan orang keluar memasok kebutuhan sembako ke dalam. Karena salah seorang di antara mereka membawa bendera putih. Nuwun sewu, Mas. Enggak. Niku di tembok itu ora dinggo sender. Enggak maju enggak. Kami siap menyerahkan Al-Quds, bahasa yang terlanjur akrab dengan kita dan kurang pas. Kami siap menyerahkan Yerusalem kepada Anda, tetapi yang menerima harus pimpinan tertinggi Anda. Salah akhirnya permintaan itu di Waalaikumsalam setujui, dan akhirnya Umar bin Khattab datang ke sana dengan tukang untanya. Unta itu Jamal, tukang unta itu Jamal. Nah, sudah sering saya terangkan. Dia naik unta, sekarang ya mobil ya. Tukang unta tadi nuntun di bawah, sopirnya kesel baru ngirim pun kan. Waalaikumsalam. Wis ganti sing nuntun aku, sing numpak kono. Napa nggih? Sampai akhirnya kalau Solo masuk pintu Gapura Reco dari barat, masuk Gapura Juruk
yang ada patung Bung Karno-nya naik kuda itu, pernah foto di sana? Bukan kebetulan. Dalam Islam berkali-kali saya katakan, dalam Islam itu tidak ada istilah kebetulan. Allah takdirkan pada waktu itu yang naik tukang untanya, yang nuntun Umar Ibn Khattab, rambutnya foto-foto letek, bukan letek elek. Oh, Masya Allah, disambut oleh para pendeta, para rahib mereka dengan segala kehormatan. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang di kota Yerusalem, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya bukan Umar bin Khattab. Astagfirullahaladzim. Kapan ya sejarah begitu terulang ya? Umar bin Khattab itu. Ini kesederhanaan Umar bin Khattab. Nengok yang Umar bin Khattab kan. Pasukan yang dikirim ke Qadisiyah memerangi tentara kemaharajaan Persia itu sudah berangkat lama dan tidak ada berita yang memberikan kejelasan menang apa orang. Hingga kerja Umar bin Khattab itu setiap pagi selesai sholat subuh keluar dari kota Madinah, berjalan ke arah timur laut, ke jalan menuju Persia. Mudah-mudahan hari ini saya ketemu dengan pengendara unta atau pengendara kuda yang adalah pembawa berita tentang kemenangan tentara Islam di medan perang Qadisiyah. Ditunggu mungkin ya sampai jam 8, sampai jam 9, sampai jam 10. Nggak ada, pulang. Besok lagi. Nah, suatu ketika dari kejauhan udah dengan kecepatan tinggi, udara mengepul ke atas. Nah, ketika itu oleh Umar bin Khattab bukan diperiksa SIM-nya, Anda dari mana? Dari medan Qadisiyah. Mau kemana? Mau menghadap Amirul Mukminin. Saya pengendara kuda tercepat di antara tentara-tentara yang maju ke sini. Bagaimana keadaan tentara Islam? Alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Itu wawancara itu bukan kuda di stop kemudian berhenti, tidak, kuda tetap berjalan. Umar bin Khattab mengiringkan di bawah, ngomong tentang kemenangan, ngomong tentang ghanimah, ngomong tentang tentara Islam yang mendapatkan syahadah dan seterusnya. Semakin mendekati kota Madinah, banyak orang yang berjalan berpapasan dengan Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Yang di atas, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Anda itu Amirul Mukminin kan? Ya, jangan dijawab insya Allah, mau cekal ya. Ini hatta diminta untuk sholat di Masjidil Aqsa oleh para pendeta, tidak. Waalaikumsalam. Saya tak sholat di terasnya saja, wong aku telat. Saya khawatir nanti kalau saya mau sholat, waktu itu masih gereja, tempat peribadatan orang-orang Kristen. Saya khawatir nanti kalau tentara Islam menguasai gereja-gereja yang lain, kemudian gereja tadi dengan simsalabim dirubah menjadi masjid.
Tapi kalau Masjidil Aqsa memang aslinya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Sekian puluh tahun yang lalu Rasul sudah melaksanakan Isra Mi'raj dan sholat di sana. Ini Umar bin Khattab. Sejarah mencatat manusia pertama yang bisa mengembalikan Masjidil Aqsa keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Lah apa sebelumnya bukan milik Allah? Iya, tapi dikuasai oleh orang-orang kafir. Yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan ada yang menambah Al-Musri, ada yang menambah At-Tirqiti. Tahun 532 Hijriah. Ini lebih longso lah. Anak-anak kita, kamu kenal nggak Salahuddin Al-Ayyubi? Itu teman saya satu kelas. Bahkan bapaknya pun mungkin juga belum tahu. Kamu kenal nggak Habib Rizik? Kenal banget. Bukan Habib Rizik. Saya harus ingatkan tentang Habib Rizik ya. Hak Anda untuk terkagum-kagum kepada diri, sebenarnya yang benar itu namanya Rizik Rizik Sihab. Kata-kata Habib ini yang sudah sejak sebelum merdeka diusahakan untuk diberantas oleh nama seseorang yang diabadikan di Pondok Tahfidz Al-Quran di Salatiga di depan Koreng sebelah kiri jalan dari sini. Oke, dijawab belum? Mendengar? Siapa? Pondoknya apa namanya? As-Surqat. Ini orang yang pertama kali, meskipun dia berasal dari Sudan, yang menjelaskan bahwa seseorang menamakan dirinya dengan nama menjadi identitas keturunan dari Rasulullah itu sudah ada ajarannya dalam Islam. Namanya Habib. Waalaikumsalam. Kalau perempuan namanya Habibah. Namanya Syarifah. Sehingga anaknya Rizik Sihab yang dinikahkan itu namanya sebelumnya Najwa, tapi karena dia adalah dinyatakan sebagai keturunan Rasulullah, di depan namanya ada nama orang datang loh. Namanya Syarifah Najwa Rizik. Ini masalah nasab. Tapi ya tidak berarti nama itu menyebabkan yang bersangkutan harus dibunuh keluar dari Islam, enggak, jauh panggang dari api. Dulu kita berkali-kali Anas itu mengundang seorang ahli Syiah dari Surabaya, nama depannya juga pakai nama Habib. Siapa? Habib Zain Al-Haq. Berapa bulan yang lalu meninggal. Mudah-mudahan keras sekali lawan Syiah. Saya bukan mempermasalahkan Habibnya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya pun termasuk orang yang kagum mendengarkan khutbah Jumat dia pada 212.
Itu dengarkan gak ya? Ya orang Jumatan dulu rekamannya. Anda boleh mengagumi. Bahkan ada yang menyatakan belum ada tokoh Islam di Indonesia sejak kemerdekaan itu disanjung-sanjung oleh umat, mengalahkan sanjungan mereka kepada Rizik Syihab itu. Sampai mengatakan 3 juta orang datang ke bandara. Ada yang kurang? Ada. Macam-macam tak ketak. Dan kepulangannya ke Petamburan dikawal oleh pasukan Hawari berasal dari utara Sriwedari. Betul. Lah, ada apa ya? Berkali-kali saya ketemu mana besar segitu. Kalau sampai Mudzakkir itu dikatakan Syiah. Ini satu. Itu pun juga tidak, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai Islam, tidak menyebabkan hilang nilai keislaman yang ada pada dia. Artinya sampai sekarang seandainya dia meninggal dan tidak ada seorang pun yang menyalahkan. Saya kok tidak menyalahkan, saya dosa. Cuma lah itu masalahnya. Cuma itu tidak mau mengatakan orang yang jelas-jelas di mata orang Solo sebagai Syiah dengan kata-kata Syiah. Pulang langsung yang dilaksanakan setelah sampai di rumah. Ya istirahat ya, minum kopi ya. Mengadakan peringatan Maulid Nabi. Masjid Baitul Ma'mur sono kono iki, Pak Warso. Jelas itu peringatan bid'ah. Semua hadis yang menerangkan tentang keutamaan memperingati Maulid Nabi berkali-kali pernah saya sampaikan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tidak maudhu'ah makdzubah, kalau bukan hadis palsu itu hadis dusta. Man azzama mauludi, itu hafal, bukan hanya satu, bukan hanya 2. Jutaan hadis salah aku diantaranya yang beliau ingatkan. Man azzama mauludi wajabat lahu syafaati. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Wah, siapa yang tidak rindu kepada syafaat Rasulullah? Bahkan di antara retorika khutbah ketika orang memulai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kemudian diterjemahkan. Oh ya rasa ya. Ini mungkin di antara kita masih ada yang mempunyai kebiasaan. Wassalamualaikum Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan sholawat dan salam. Kita sudah baca Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah nggak usah diteruskan. Mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita rindukan besok pada hari kiamat. Ya, saya tidak mengatakan itu salah, tapi kok membaca salawat dengan contoh seperti itu kok tidak ada lagi. Jadi man azzama mauludi wajabat lahu syafaati, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, wajib dia mendapatkan syafaatku. Makdzubah, maudhu'ah, palsu, dusta.
Bahkan beliau angkat juga, man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang melakukan haji kemudian tidak menziarahi kubur, wah tambah ngalor ngidul meneh. Barang siapa yang melaksanakan haji kok tidak menziarahi kuburku, sungguh dia telah membenciku. Jadi 8 hari setelah melaksanakan haji di Makkah itu sebelum berangkat ya, jemaah haji dibawa ke Madinah itu mestinya dari Kementerian Agama agar mereka bisa melaksanakan sholat arba'in. Tapi enggak. Mereka ke sana itu nomor 1 ziarah ke makam Rasulullah. Dusta. Manjaroni ba'da wafati wa ka'anna mazaroni fi hayati. Barang siapa yang menziarahi kuburku setelah wafatku sama dengan menziarahiku pada waktu aku masih hidup. Itu tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilaksanakan peringatan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Sementara itu tadi saya katakan itu adalah suatu hal yang belum ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi Rasul mengadakan ulang tahun, apalagi bakar lilin, begitu. Enggak ada. Apalagi nyanyi happy birthday to you loh. Kita nggak melaksanakan. Artinya ya dalam keadaan tetap menganggap dia sebagai akhul muslim, ya, akhul muslim. Tapi pada diri dia masih ada, ya, saya nggak katakan salah, tapi sungguh dengan nilai-nilai yang tidak ada ajarannya di dalam Islam, padahal itu kaitannya dengan masalah ibadah. Silakan dikagumi, tapi saya tekankan, jangan mengharap-harap kata kinato sabdo. Kenapa? Jangan mengharap tupuling jamur ing mangsa. Jangan mengharap Islam tegak karena rizq. Protesan. Gue tidak sani. Tidak hormat. Tadi saya kata, Masya Allah, aku belum tahu kurung wong pidato kuwi kaya ngene. Mungkin ada yang punya rekaman ya. Enggak ada yang menyimpang dari syariat itu. Terus sampai waktu itu Wakil Presiden Dr. Andes Haji Yusuf Kala terkagum-kagum. Ya dari satu sisi itu iya, dari sisi yang lain iya, tapi saya mengatakan jangan mengharap tegaknya Islam karena kedatangan Rizik Syihab. Karena ada yang mengatakan kedatangan Rizik pakai HP Rizik itu seperti kedatangan Khomeini ke Iran, bisa menjungkir balikan Muhammad Reza Pahlavi. Enggak. Jauh panggang dari tekan kono ya mungkin ada ya. Protesan aku kok dulu istilah kata orang. Ya bisa jadi saya tapi saya tekankan ya. Saya termasuk dalam satu persoalan mengagumi paling tidak kemampuan dia berpidato. Wis tenang, lega lila, sing mburi ra ketok, ngantuk.
ya bola balik gitu ya. Anak yatim. Anak yatim. Umurnya Abdurrahman berapa? 4 tahun ya. Anak yatim umur 3 tahun atau 2 tahun. 3 tahun. Saking kepinginnya mempunyai bapak, meskipun kata-kata itu tidak terucap dengan mulut, tapi perbuatan dia. Gua ngerene wong lanang diamploki. Betul ya? Dari sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menekankan agar kita betul-betul peduli kepada orang-orang yang meninggal sementara anak-anaknya masih kecil, kepada anak-anaknya kan. Para kalau itu dipikir, padahal kalau dia tuh sebenarnya hudu anak amin miskin dan seterusnya. Itu imunatun ala kufi miskin wa yatim wa asira. Keberadaan kita ini seperti anak yatim. Anggerane wong lanang diamploki, dianggap itu sebagai bapak ngamplok Ustaz Abdus Somad. Lulu toripot. Ngamplok kurang-kurang kita sebut ya, ngamplok Rizik Syihab. Yang saya katakan tadi, jangan berharap itu. Sementara orang yang diharapkan untuk bisa menjadi bapak itu jebul jadi bapak pocong. Ini tadi Syekh Surkati tadi itu betul-betul berusaha untuk menyadarkan umat, terutama masyarakat Arab Indonesia. Ini sikap yang tidak benar, sikap yang tidak benar. Akhirnya beliau mendirikan sebuah organisasi Islam namanya Al-Irsyad, Al-Islamiyah. Antum bisa nyanyi lagu Maretnya? Aku usah ya. Ahmad itu ketika saya nyanyi, usah belajar dari mana? Kumilal Ahmad bilal ula samil irsyad. Apa ya? Jadi batinnya yang aku nyebut Habib mesti berontak beliau. Itu orang Al-Irsyad ya. Ya gampangnya seperti NU dengan Muhammadiyah. Dengan NU Muhammadiyah. Cuma wallahu a'lam ya. Kok penjelasan tentang ketidaksyar'ian menggunakan nama Habib di depan laki-laki, nama Syarifah di depan nama perempuan itu kok gaulnya mulai surut, sehingga orang menjadi yang kemarin paham menjadi ragu-ragu, yang kemarin tidak ragu-ragu sebab tidak mudeng, sekarang juga tidak mudeng. Itu kesan. Itu tidak pernah dilakukan oleh menantu beliau Ali bin Abi Thalib, putra Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan seterusnya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami yang pertama, adakah beliau yang panjang sebutkan tadi ada kontribusi terhadap perjuangan Islam pertama? Yang kedua, sebatas mana kita bisa mendukung beliau? Ada enggak? Wah, ada sekali, besar sekali. Pada persoalan apa kita mendukung beliau? Pada persoalan-persoalan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kayak khutbah 212. Cuma saya sekedar untuk mengcounter ya.
tidak meluruskan. Ini kedatangan Habib Rizik Syihab itu seperti kedatangan Imam Khomeini yang bisa menyebabkan keluar wali keluar negeri bersembunyi di sana, bersembunyi di sini. Akhirnya terjadilah revolusi begitu. Selesai ya. Saya lanjutkan kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama kali Umar bin Khattab, orang pertama yang merebut Al-Aqsa. Orang yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Orang yang ketiga belum mimpi. Yang terjadi munduk mengharapkan belas kasihan. I hope you can live, agar saya bisa sholat di Masjidil Aqsa. Yang berkuasa Anda sholatnya neng kono, sholatnya neng kene. Nggih. Ya Allah, kalau kita kembalikan kepada dua nama masjid yang secara jelas disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Bahkan Isra Mi'raj dari Makkah Masjidil Haram dibawa oleh Jibril naik burak turun di Masjidil Aqsa tadi. Kemudian dibawa oleh Jibril, salah satu di antara riwayat, masuk ke dalamnya. Di dalamnya sudah ratusan orang menunggu. Begitu Rasulullah masuk ke masjid, dipersilahkan Jibril menempati tempat pengimaman. Rasulullah yang menjadi imam, para jamaah tadi makmum di belakang beliau. Selesai sholat, Jibril mengajak keluar. Burak sudah siap untuk membawa ke Sidratul Muntaha. Hanya Jibril, Rasulullah tahu siapa yang makmum di belakang Rasulullah. Rasulullah tahu siapa yang makmum di belakang Rasulullah. Itu para nabi dan para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Anda diangkat menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, hingga disebut dalam salah satu penyebutan Imamul Anbiya wal Mursalin. Masa mulianya Masjidil Aqsa itu sekarang dikarmai oleh orang Yahudi ya. Saya tidak katakan bahwa kepedulian kepada Al-Aqsa itu sudah hilang, tetapi Masya Allah titiknya sudah mendekati titik nadir. Hatta Palestina sendiri melawan Yahudi bukan karena Al-Aqsa, tetapi karena merasa hak asasi saya sebagai seorang atau sebagai satu bangsa yang merdeka ditutup rapat-rapat oleh mereka. Nah dari sinilah Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Mesir berusaha untuk merebut kembali Al-Aqsa tadi. Jadi kalau saya boleh gambarkan ya, di sini Mesir, timur Libanon, ke timur Syria,
ke selatan, Yordania, melewati Tabuk, perbatasan Saudi Arabia dengan Yordania, geopolitik hari ini, kemudian masuk ke Madinah. Antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan salah satu negara yang ada di antara Mesir dengan Syria. Negara tadi untuk mengingat-ingat gampang namanya. Alif Lam Kah Ro Kah Karak. Bayangan kita itu ya, Karak. Cerita itu namanya Karak. Cuma penguasanya ini orang Prancis. Indonesia itu, tapi saya sudah tulis, tapi Reginald de Chatillon. Reginald de Chatillon ini penguasa negara Karak yang terletak antara Mesir dan Syria. Antara Mesir, Salahuddin yang sudah menumbangkan kekuasaan dinasti Fatimiyah yang Syiah itu mengadakan perjanjian dengan negara kafir yang bernama Karak tadi. Itu dalam kitab fikih namanya mu'ahadah. Diperbolehkan antara penguasa Islam mengadakan perjanjian dengan penguasa kafir selama perjanjian tadi tidak melanggar sedikit pun hak Allah, hak Rasulullah, dan hak umat Islam. Jadi kalau kita merujuk itu ke surat ke-9, surat At-Taubah ayatnya 4. Illalladzina ahadtum minal musyrikina tsumma yang kusukum syai'aw wa lam yudhahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Surat Al-Fa'in kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang... Jadi selama perjanjian dengan orang kafir tadi ya, satu, mereka tidak melanggar perjanjian tadi. Yang kedua, mereka tidak membantu negara-negara kafir untuk memerangi orang Islam. Kebelakang di awal-awal Rasulullah berada di Madinah, yang pertama kali beliau adakan perjanjian dengan penduduk Madinah yang bukan Ansor, yang bukan Arab, orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah namanya. Perjanjian tadi namanya Mitsaq Madinah. Mitsaq Madinah. Orang menerjemahkan dengan piagam Madinah. Konon orang-orang Barat mengaku ini undang-undang dasar pertama kali yang lahir di dunia. Silakan baca di dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad itu, terjemahannya lengkap, bahkan susunan kata di dalam bahasa Arab dalam perjanjian tadi belum sedikit pun dirubah. Itu yang terjadi antara Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi rakyat saya, penduduk saya dari Mesir banyak yang membawa dagangan ke Syria. Dari Syria membawa dagangan ke Mesir, mereka
Dua negara tadi mengadakan perjanjian, intinya tidak akan dilarang orang-orang Islam melewati negara Ka'bah. Termasuk jamaah haji juga lewat sana, jangan diganggu. Perjanjian tadi dilanggar. Perjanjian tadi dilanggar. Para pedagang yang lewat di negerinya Regina de Cetilan, orang Arab menamainya dengan Arnaut, melanggar perjanjian. Para pedagang yang melewati negerinya, orang-orang Mesir, warganya Salahuddin yang lewat negerinya tadi dihadang, dirampas barang dagangannya dan dijadikan tawanan. Ini pelanggaran yang pertama. Tapi pelanggaran yang kedua, dan ini lebih berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Kata Al-Arnab, kalau Muhammad itu betul-betul Nabi, sekarang panggil dia supaya menolong kamu, menyelamatkan kamu dari cengkeraman kekuasaan saya. Nah, di sini nyambung kepada Syah Timur Rasul. Orang yang mencaci maki Rasulullah harus dibunuh. Meskipun akhirnya dilepaskan dan barang kekayaannya tidak diberikan untuk dibawa pulang ke Mesir. Mereka sampai di Mesir lapor kepada Salahuddin, ini bumi gunjang ganjing, langit gelap-gelap, katon. Saya nawa itu untuk mengalahkan negara Arab, dan saya nawa itu untuk membunuh dia secara langsung tanpa memerintahkan kepada salah seorang di antara anak buahnya, karena salah satu indikasinya dia telah menghina Rasul, pasukan dikerahkan. Mendapatkan kemenangan. Tentara yang dipersiapkan oleh Al-Arnab tadi ternyata juga dibantu oleh penguasa Yerusalem, namanya juga sulit ya, Guy de Lusignan. Ini orang-orang Prancis yang menguasai Timur Tengah, intinya menguasai Yerusalem agar Al-Aqsa tadi tidak menjadi milik orang Islam. Dengan segala kekuatan dikerahkan tentara, negara dikepung. Akhirnya mereka kalah, lari ke atas gunung, dikejar. Bisa jadi dibunuh, bisa jadi ditangkap. Ketika penangkapan itu terjadi, tentara Salahuddin ternyata membawa tawanan dua orang raja. Yang pertama raja dari Ka'bah tadi, yang kedua raja dari Yerusalem. Saya selesaikan. Panggil keduanya, kata Salahuddin. Ini kekalahan mereka
itu antara lain seperti kekalahan tentara Quraisy yang berjumlah 1.000 orang melawan tentara Islam yang jumlahnya tidak sampai sepertiganya, 313 orang. Di mana letak kunci kemenangan? Ada mata air di, saya lupa ya, apa sebelah timur apa sebelah barat, itu ditutup. Kemudian ada 2 mata air, yang satu dimanfaatkan orang Islam untuk kebutuhan makan, minum dan seterusnya, yang satu perintah Rasul tutupi dengan batu sehingga tidak bisa dimanfaatkan tentara kafir. Ini juga begitu. Kemenangan Salahuddin itu tentu saja atas pertolongan Allah, tapi secara lahiriah karena bisa menguasai mata airnya. Suasananya bukan suasana musim dingin, tapi suasana musim panas. Jadi kekalahan mereka selain mereka juga bertemu dengan kekuatan musuh yang lebih berani, juga karena tidak ada persediaan air. Gagai apa yang apa anak ngelak. Maka ketika dia 2 orang raja tadi dihadapkan kepada Salahuddin di dalam tendanya, nawal maliku surbatan, sila batal jin, beri saya minum barang air 1 gelas. Salahuddin diberikan air dingin, sehingga betul-betul memenuhi selera bibir dan tenggorokannya. Air es lah. Setelah dia minum, panawala arnab, kira-kira ya 2/3 dia minum, kemudian yang 1/3 ini diberikan kepada orang yang pernah menangkap orang-orang Islam yang lewat di negaranya dan mengatakan kalau Nabi Muhammad itu Nabi, panggil dia untuk menyelamatkan kamu. Sisanya diberikan kepada dia. Di sini saya ingin berbicara tentang keluhuran seorang pemimpin Islam ketika berhadapan dengan musuh. Faqala Sultan litarjuman, katakan kepada Raja Yerusalem berangkat melalui seorang penterjemah, antaladzi saqaitahu wa illa ana fama saqaitu, yang memberi minum dia itu kamu. Kalau saya tidak akan memberikan seteguk air pun kepada dia. Karena kebencian dia kepada Rasulullah dan otomatis kebencian saya kepadanya. Apa yang dilakukan setelah itu? Summastahdara al-Barwis Arnab fi majlisin akhar wa qala ana antasirul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minka. Sudah dibawa ke sebuah tempat, ya tendanya jangan dibayangkan tenda pramuka kalau kita tinggal. Banyak kayak tenda pengungsi Merapi lah, paling tidak. Dia merasa salah. Saya memohon kepada kamu untuk memberikan kebebasan kepada saya atas nama Muhammad, Nabi kamu. Cuma aradu alaihi Islam, Pak Anda mau masuk Islam?
Wallahu alam ini keluar dari kaidah yang saya sebutkan tadi. Ternyata tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Pedang dicabut, dipegang dengan dua tangan. Kayak Abdullah Francis itu. Terpisah kepala dari rakyat. Saya dapat ilmu dari beliau itu. Karena hukuman mati yang paling manusiawi, hukuman mati yang paling ringan diterapkan kepada orang, yaitu hukuman mati dipancung. Ono melu-melu wong iki. Enggak, saya ngomong ada sumbernya gitu. Jadi beliau menunjukkan di dalam HP-nya itu orang dihukum mati duduk begitu, kemudian dari belakang ya Pak ya. Gundung. Assalamualaikum. Enggak pakai itu. Jadi kata-kata pancung itu maaf ya, terkesan pada diri kita itu mengerikan. Yang paling manusiawi ya mungkin hukuman melalui listrik atau hukuman tembak. Tetapi menurut pengamatan lah, beliau nanti kalau tidak percaya tanyakan kepada saya, itu dengan hukuman pancung rampung. Tapi kalau tembak masih 9, 8, 7,5 Raja Yerusalem tadi Lusik nan, Masya Allah pucat. Berkuih mesti aku. Apa kata dia? Saya singkat. Saya lakukan ini bukan karena dia musuh saya di medan perang, tapi saya lakukan ini karena dia musuh saya, sebab dia telah memusuhi Nabi saya dengan mengatakan kata-kata yang tidak senonoh pada dia. Sementara Anda tidak ada urusan dengan saya, kecuali dalam peperangan Anda kalah, saya beri kesempatan untuk kembali ke negeri Anda tanpa harus, bahasa saya, meninggalkan tebusan 50 juta. Diberi kebebasan pula. Tapi perhitungan lainnya saya lanjutkan yang akan datang. Dari sini selesai, saya lanjutkan ke timur, kemudian saya ke selatan, kemudian saya ke Palestina, kemudian saya berusaha untuk merebut Yerusalem, merebut Al-Aqsa, dan ini tujuan utama saya. Artinya dilepaskannya dia itu tidak akan mengurangi kewibawaan dia sebagai raja, dan tidak akan menambah kekuatan musuh, karena dia pada hakikatnya memusuhi Islam. Ini Salahuddin. Suatu ketika yang punya anak dulu kemarin saya anjurkan diberi nama Umar, diberi nama ini ada Salahuddin, diberi nama, atau saya tuh sok kepengin gitu ya, cuma sekedar angen-angen saja. Ada satu materi taklim khusus berbicara tentang, kalau saya ambil judul di sini, A'lamun Nubala, Syiaru A'lamun Nubala, sejarah tentang manusia-manusia terkenal. Keterkenalan mereka bukan karena mereka mengenalkan diri, tetapi perilaku ibadah amal soleh yang mereka lakukan. Ini di dalam materi yang seperti ini, sehingga mungkin anak-anak kita tanya Muhammad Al-Fatih itu siapa? Muhammad Al-Fatih itu yang itu loh, juara tinju kelas. Ayo,
pertama ya, yang bisa mengalahkan Romawi Timur. Maaf ya, Allah tidak berikan kesempatan ini kepada Umar bin Khattab, tidak pula kepada Utsman bin Affan. Kalau Ali bin Abi Thalib memang tidak ada usaha untuk memperluas kekuasaan. Tidak diberikan kepada penguasa Daulah Umayyah, kepada penguasa Daulah Abbasiyah, tapi justru diberikan kepada salah seorang di antara penguasa daerah, penguasa Daulah Utsmaniyah di Turki. Orang Eropa menyebut dengan Ottoman. Sekian, ada yang ganjil. Kita baca supaya kita lebih merasa kecil di hadapan Allah ketika membaca sejarah-sejarah mereka. Cukup kita akhiri dengan doa kepada majelis jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.